Selamat malam Sportmania, kita berjumpa lagi dalam Sportcast Nusantara TV. Tetap bersama rekan saya, jurnalis senior Bung Roni Pangemanan. Apa kabar, siap, Bung? Boy. Baik. Kaki sudah sembuh, Bung? Oh, siap. Udah dari cedera. Sudah Jepang sudah bisa merumput lagi berarti. Udah bisa merumput, apalagi Iya, ada iya. orang yang Oke. mantap gitu. Kamu kita memang kita hari luar ini biasa spesial banget, gitu. ya kan? Iya kan. Ini bukan teman lagi, coach kita Coach juga, kita. ya kan? Banur, Coach Banur, Bambang Nurdiansyah. Bambang Nurdiansyah. Selamat malam, Bung. Malam, Bung Boy, Bung Ropan, Coach, kawan luar jauh biasa. saya dua-dua. Iya, ini gua kalau ingat coach ini keinget bahwa kita berdua Surabaya ya. Iya, Wih, luar itu dia, biasa. coach kita kan. Juara kita Nggak bisa sejauh dilupakan itu, bos. Coach Itu kita. legacy. Itu legacy. Legacy. Susah dilupakan fakta kan. Bahwa beliau bawa Pasti ke juara. Sportmania juga sudah tahu persis siapa Bambang Nurdiansyah. Apalagi pencinta bola zaman-zaman dulu kan. Sudahlah. Saya coba menghitung top skor gol-gol yang dilakukan oleh Banur. Nggak kehitung, Bang. Nggak kehitung. Nggak Susah. kehitung, Coach. Ya kan? Terlalu banyak. Di timnas, di klub segala macam. Jadi tepat sekali kalau malam hari ini menjadi narsum kita di sini. Iya. Karena pembicaraan kita masih putar sepak bola ini, Bung Banur. Coach Banur. Jangan bicara politik. Iya. Saya nggak ngerti politik. Jadi ada dua topik yang kita mau diskusikan malam hari ini. Pertama, soal pemain-pemain diaspora kita yang sudah dilirik oleh klub-klub di Liga 1. Ini juga menarik ya. Yang kedua, U23 kita. Ya, Bung Ropan ya. Lagi bersiap ya. Yang sudah bersiap, tinggal menghitung hari lagi untuk menghadapi AFF di U23 ya. U23 tanggal Oke. 15 sampai 29 Juli kalau salah. Saya langsung ke Coach Banur. Coach aja lah, Coach udah. Banur ya. Udah. Orang yang tahu persis Liga 1 yang juga memperhatikan tentang perkembangan. Apalagi Om Boy, saya Diaspora potong dan sebentar. sebagainya. Manajernya kan udah tahu sendiri dong. Manajer U23 kan udah tahu sendiri kan. Oh iya, iya. Udah tahu lah. Teman dekat juga. Teman dekat juga. Wah, kita juga. Oke. Ini U23 nanti. Nanti Soal belakangan. diaspora ini. Iya. Ini ada yang tentunya positifnya, tentu juga pasti ada yang negatifnya. Ada pro-nya, ada kontranya. Ya kan? Iya. Banyak juga pengamat yang mengatakan, kenapa harus main di Liga 1, nanti kualitas segala macam, segala macam. betul. Menurut Coach Banur, apa komentar Anda? Menurut saya sebaiknya sih mereka main di Eropa sana. Tapi pertanyaannya adalah apakah mereka dapat jam terbang kalau main di sana? Kalau dia cuman jadi di bangku cadangan, Iya. itu juga perlu kita telah lagi gitu. Kalau di Liga Indonesia pasti dia jam terbangnya banyak karena pasti dia pilihan utama dari pelatih, tetapi kualitas kompetisi kita juga harus dibenahi juga gitu. Karena banyak pemain-pemain yang awalnya bagus datang dari luar sana ketika main di Liga Indonesia pada akhirnya sama-sama aja gitu loh. Karena kompetisi kita memang menurut saya perlu peningkatan, bukan jelek saya bilang. Iya. Perlu ada peningkatan gitu. Tapi kalau saya suruh memilih lebih bagus dia main di Eropa sana, Bung, gitu loh. Iya, betul. Karena atmosfernya juga berbeda, persaingan juga berbeda, dan yang pasti kompetisinya lebih berkualitas dari kita, Iya, Boy, gitu betul. kan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah mereka di sana dapat jam bermain dengan baik? Iya. Itu yang kan, kalau di Indonesia pasti pilihan utama pelatih yang dia akan main di klubnya kan gitu. Iya. Tapi kualitas kompetisi kita harus diperbaiki. Kualitasnya seperti apa? Kalau memang mereka terpaksa harus main di Indonesia, ya dan Liga harus memperbaiki kualitas kompetisi kita lah, gitu kan. Terutama kalau menurut saya jadwalnya yang padat. Indonesia ini kan luas. Kadang-kadang pemain itu dari kota ke kota, dari game ke game, itu akhirnya bukan kualitas yang kita tampak, sudah kelelahan gitu. Karena kan perjalanan juga jauh, Bung. Dan kalau dulu masih mending ada dibagi dua grup ya, Barat dan Timur gitu kan. Nah sekarang maaf deh, kecenderungannya kan kita hanya memutar kompetisi jauh dari kualitas menurut saya. Karena kualitasnya mungkin dipikirkan nomor 2 gitu. Padahal di Eropa oke lah, seminggu mungkin sekali main atau bahkan 2 kali di Eropa. Tetapi nggak ada perjalanan jauh kayak di kita, Bung. Iya. Negara kita ini luas sekali gitu. Betul. Bahkan pemain-pemain Eropa itu kalau mau away nggak perlu naik pesawat kok, Bung. Busnya bagus, dia pakai highway kan.
jalan yang enak Iya, gitu iya. kan. Di busnya ada apa lengkap kan, dia mau ngopi, mau apa, ada bar sama mininya kan di dalam bus itu. Itu saja kalau menurut saya lebih bagus sih kalau suruh milih main di sana. Itu tadi pertanyaan itu tadi. Apakah dia dapat jam terbang kalau main di sana? Kalau cuma pengganti juga ya. Bung Ropan melihatnya seperti apa? Iya, memang di sana lebih oke ya kalau bermain, lebih bagus. Cuma juga bukan soal lagi jam bermain, karena banyak juga mereka juga kan jarang dimainkan di klub-klub ya, kecuali Tom Haye yang banyak dimainkan. Cuma di sini kalau bisa dilihat apakah mereka itu diambil, karena kan sudah dilepas, sudah nggak ada klub sekarang, status mereka free. Nah, klub mana yang akan mengambil? Itu yang masalahnya. Kalaupun mereka bertahan di sana, oke, setuju, lebih bagus di sana memang daripada bermain di sini. Tapi itu selain jam terbang bermain, belum ada klub-klub yang meminati mereka. Itu sekarang mereka lagi mencari sibuk. Nah, Tom Haye ini sudah masuk 30. Nah, itu kan dia bargain sekali. Kalau yang lain masih muda memang. Ya, kalau bisa Justin Hubner masih muda, ya. Rafael Strike, Nathan Cho itu masih muda. Masih 24-an, 23, 24. Ya, itu pun klub sudah melepas mereka. Dia. Nah, berarti kan kalau klub sudah melepas, tidak mau memperpanjang lagi, kan ada sesuatu. Kalau dia bagus di klub misalnya, pasti akan dipertahankan. Apalagi masih muda. Kan talentanya bagus. Tapi mereka tidak memperpanjang, silakan Anda keluar mencari klub yang lebih baik. Nah, itu problem dari mereka. Sehingga ada pemikiran bahwa lebih baik ke Liga 1. Karena kan Clifford itu meminta semua pemain yang dia akan pakai punya jam bermain yang banyak di klub. Harus punya jam bermain untuk ditampilkan. Daripada saya nggak bermain atau bermain, kalaupun dapat klub harus bilang mereka lebih banyak cadangan, bahkan nggak dimainkan. Mungkin pelariannya bisa ke Liga 1 karena dengan mereka mengejar untuk bisa bermain di tim nasional. Karena hanya dengan bermain banyak, mungkin kalau mereka pikir kalau di Liga 1 pasti dimainkan terus lah. Pasti jadi pilihan pemain utama. timnas, maksudnya pasti jadi pilihan utama. Cuma kan nanti mereka lebih sulit untuk membalik lagi keluar. Sampai di sini akan pensiun sini. Akan sama seperti Lili Pali kan. Begitu datang ke sini ya di Borneo sampai tua. Diego Michels juga kan begitu datang. Padahal klub-klub bagus kan dan Go Ahead Angels. Datang ke sini sudah nggak bisa bikin apa-apa. Usia sudah tua. Ya untuk dia berkembang. Tapi kalau mengejar masuk di tim nasional harus bermain terus di klub. Itu kan menjadi ukuran bagi Clifford. Nah, itu yang bisa ke sini. Tapi kan apakah kompetisi ini bagus? Kalau bicara di ASEAN aja kita jauh, nomor sekian, nomor 5 atau nomor 6, nomor 6 bahkan ASEAN bukan ASEAN, Asia. Bukan Asia loh, di ASEAN aja. Di bawah Thailand, di bawah Vietnam, di bawah Malaysia, bahkan di bawah Kamboja juga. Nah, itu kan jadi harus berpikir bagi pemain-pemain ini kalau saya tanya. Coach Bandar, kalau tadi Bung Tropan menyinggung soal mereka yang tidak dapat tempat di klub. Artinya ini kan berbicara mengenai kualitas mereka. Ya, kalau kita lihat misalnya Hubner itu kan dulu kapten U21 Wolverhampton. Iya. Ya kan, Struijk juga main bagus. Baik. Ya kan? Apakah karena kualitas mereka yang berkurang? Ini kan ukurannya jelas kok di Eropa. Iya, kalau tidak ada pilih-pilih. Iya, kalau di Eropa memang persaingan ketat, Bobo. Memang tidak gampang untuk mencari klub bahkan untuk jadi starter kalau di Eropa sana. Persaingan sangat ketat gitu. Mereka bukan pemain jelek. Mereka pemain yang menurut saya cukup bagus. Atau kalau cuma kelas-kelas di ASEAN atau Asia masih bagus lah dia. Tapi kembali dari pertanyaan tadi. Mudah-mudahan aja kalau dia main di liga di kita, di Liga 1, ya kualitas liga kita diperbaiki, Bung. Itu saya setuju dia, mereka harus punya. Kalau nggak susah kok, kalau nggak dia nggak. Namanya mau pemain nasional kan harus jam terbang, harus jalan terus. Artinya kompetisinya atau dia berlaga di kompetisi di sebuah liga harus jalan terus, Bung. Gitu. Mudah-mudahan sih mereka dipakai, Bung. Ada beberapa klub di sana yang mau Liga 2 pun nggak ada masalah, Liga 2 Eropa tapi Liga 2 Eropa gitu. Nggak ada masalah. Benar, di sana nggak usah perlu Liga 1, Liga 2, yang penting main di luar. Yang penting dia ada jam terbang di sana dan kompetisi itu terus dia jalanin terus, karena terus terang kalau pemain bola berhenti tiba-tiba main nasional ya sulit juga gitu, nggak mungkin gitu. Kalau kita lihat Bung Ropan, sisi positif buat liga kita, ya kan? Oke, paralel ya, liga kita diperbaiki seperti coach bilang. Tetapi adakah sesuatu yang juga bernilai plus jikalau diaspora itu memang bergabung di klub-klub di Liga 1? Struijk misalnya di Persija, Hubner di Bali,
atau juga di Bayangkara juga yang sudah menawarkan Nathan Chow, gimana Bung? Iya, kalau klub itu memang secara ini terangkat lah mereka kalau dengan ada pemain-pemain seperti mereka ya, pemain-pemain bagus main di klub-klub itu. Iya, cuma kan saya bilang itu, apakah mereka itu akan terus konsisten stabil? Kalau mereka ingin balik lagi ke luar sudah nggak bisa. Setiap pemain kalau sudah bermain di liga kita pasti akan berhenti sampai di sini. Mungkin masih ingat contoh yang terbaru aja di Madura United, Jordi Wegman, yang tadinya ingin memasuk tim nasional Indonesia kan, ingin dinaturalisasi, nggak bisa dia datang. Itu pemain bagus sebenarnya, pernah di Feyenoord tahun 2009-2018, bagus. Terakhir pemain di Liga Kroasia di Mukafor sebelum ke Madura United. Tapi akhirnya apa yang terjadi, dia masih 26 tahun, tapi sulit kan akhirnya dia bisa berkembang dengan baik. Pasti mereka datang ke sini hanya untuk mengejar jam bermain aja, bahwa mereka bisa konsisten dapat bermain di tim nasional itu. Makanya saya bilang, kalau mau pilih pun, kalau bukan di Eropa, ya di Liga Thailand, Korea, Jepang, itu masih bisa. Kalau memang sisanya nggak kepake. Kalau Liga 2 lebih bagus lah kalau di Eropa, nggak coach bilang. Tapi yang penting bermain di luar kita dulu. Jangan ke dalam. Sain Patinama kan konon setelah keluar, dia mau dicoba-coba ke Bayangkara. Tapi akhirnya ada Buriram, ya yang rumor saya beredar, itu di Thailand. Bermain di liga-liga di luar Indonesia masih bagus dengan kompetisi yang di atas kita, masih bisa dijamin. Tapi kan semua berpulang kepada pemain itu sendiri. Kalau mereka sampai di bulan Agustus nggak dapat klub, itu sulit. Semua kompetisi rata-rata udah mau main. Bung Ropan, Coach Banur, kita break dulu. Ya. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap di Sportcast Nusantara TV.